Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Bertemu lagi dengan saya, Anissa Misani, di program audiobook. Masih di buku yang kedua, yaitu 60 Sirah Sahabat Rasulullah SAW. Dan hari ini kita masuk ke sahabat yang ke-44, yaitu Ubay bin Ka'ab. Teman pecinta sejarah semua, selamat menyimak. Rasulullah pernah bertanya kepadanya, "Hai Abu Munzir, dari sekian banyak firman Allah di dalam Al-Quran, manakah yang paling agung?" Ubay menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Rasul mengulangi pertanyaannya, "Hai Abu Munzir, dari sekian banyak firman Allah di dalam Al-Quran, manakah yang paling agung?" Ubay menjawab, "Allah, tiada Tuhan melainkan Dia yang maha hidup dan maha pengatur." Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Rasulullah SAW menepuk dada Ubay. Dan dengan bangga, beliau bersabda, "Hai Abu Munzir, selamat atas ilmu yang kau capai." Abu Munzir yang mendapat ucapan selamat dari Rasul atas ilmu dan pemahaman yang dikaruniakan Allah kepadanya adalah Ubay bin Ka'ab, sahabat agung. Ia termasuk orang-orang Ansor dari suku Khazraj. Ia ikut dalam Bai'at Aqabah, Perang Badar, dan peristiwa penting lainnya. Ia sangat disegani dan dihormati oleh kaum muslimin zaman itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Ubay adalah pemimpin kaum muslimin. Ubay bin Ka'ab termasuk jajaran teratas para penulis wahyu dan surat-surat Nabi. Kemampuannya menghafal, membaca, dan memahami Al-Quran sangat luar biasa. Rasulullah pernah bersabda kepadanya, "Ubay, aku diperintahkan membaca Al-Quran kepadamu." "Ubay, aku diperintahkan membacakan Al-Quran kepadamu." Ubay tahu bahwa Rasulullah menerima perintah dari Allah, maka dengan semangat ia bertanya, "Ya Rasul, demi ayah, engkau, dan ibuku, apakah namaku disebut?" Rasul menjawab, "Ya, namamu dan nama nenek moyangmu disebut di hadapan penduduk langit." Seorang muslim yang mencapai kedudukan seperti ini di hati Nabi SAW pastilah seorang muslim yang mulia dan sangat mulia. Sepanjang kehidupan Rasulullah, Ubay tidak henti-hentinya berguru kepada beliau. Setelah beliau wafat, Ubay tetap berkomitmen di jalurnya. Ibadah, ketaatan, dan akhlaknya sungguh luar biasa. Ia tidak henti-hentinya mengingatkan kaumnya akan hari-hari bersama Rasulullah. Bagaimana generasi pertama berperilaku dan berlaku zuhud. Di antara ucapan-ucapannya yang mengagumkan, yang selalu didengungkan kepada rekan-rekannya ialah, "Ketika kita bersama Rasulullah, arah kita satu. Namun, setelah beliau wafat, arah kita berbeda-beda. Ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri." Ia selalu berpegang pada ketakwaan dan sifat juhud, hingga ia tidak terpedaya oleh urusan duniawi, karena ia tahu betul hakikat dan kesudahan dunia itu. Meskipun berusia panjang dan bergelimang kenikmatan serta kemewahan, ia pasti akan berjumpa dengan satu waktu saat semua itu berubah menjadi sia-sia. Yang berguna baginya hanya amal kebaikannya semasa di dunia. Ia pernah berkata tentang dunia, "Makanan yang kita makan adalah perumpamaan bagi dunia. Ada yang enak rasanya dan ada yang tidak enak. Tetapi lihatlah, menjadi apa makanan itu?" Jika Ubay sedang berbicara, semua orang serius mendengarkan, karena yang ia takuti hanya Allah. Ia sama sekali tidak memiliki tujuan duniawi. Ketika wilayah Islam semakin luas dan kaum muslimin banyak yang bermuka manis kepada para penguasa, Ubay berbicara dengan lantang. "Mereka ini akan binasa. Sungguh, demi pemilik Ka'bah, mereka akan binasa dan dibinasakan. Aku tidak kasihan kepada mereka, tetapi aku kasihan kepada kaum muslimin yang dibinasakan." Ia sangat solih dan takwa. Ia menangis saat menyebut Allah dan hari akhir. Badannya selalu gemetar setiap membaca dan mendengar
setiap membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran. Ada satu ayat yang jika ia baca atau ia dengarkan, ia pasti sangat sedih. Ayat itu adalah, katakanlah, Dia yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepada kalian, dari atas kalian, atau dari bawah kalian, dari bawah kaki kalian, atau Dia mencampurkan kalian dalam golongan-golongan yang saling bertentangan, dan merasakan kepada sebagian kalian keganasan sebagian yang lain. Al-An'am ayat 65. Yang paling dicemaskan oleh Ubay terhadap umat Islam ialah datangnya suatu generasi di mana mereka saling bermusuhan. Ia selalu memohon keselamatan kepada Allah, dan Allah memberinya keselamatan itu. Lalu ia menghadap Tuhannya dalam keadaan beriman, aman, tentram, dan dijanjikan pahala. Radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab.